Good news Amerika, akhirnya ya perang tarif Donald Trump sukses besar guys. Kenapa? Karena ternyata pendapatan negara Amerika Serikat langsung loncat tinggi. Mereka cuan hampir 3.000 triliun loh. Hanya dalam 1 tahun di 2025 saja. Dan kalau perang tarif ini dilanjutkan, Amerika Serikat itu cuannya bisa sampai tembus 5.000 triliun. So this is a very good news dong buat Amerika Serikat. Tapi yang jadi pertanyaan guys, tiba-tiba ada ribuan perusahaan di Amerika Serikat menggugat negaranya sendiri. Dan perusahaan yang menggugat juga nggak kaleng-kaleng. Ada FedEx, perusahaan logistik, ada Costco, perusahaan retail, ada Revlon, perusahaan kosmetik, sampai Dyson, perusahaan yang hobinya bikin penyedot debu, menggugat pemerintahan Amerika Serikat. Ada apa ini guys? Kenapa mendadak tiba-tiba ribuan perusahaan dari seluruh dunia datang ke Amerika Serikat dan menggugat Amerika Serikat sendiri? Kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini karena Benix ramalannya kembali terbukti benar. Jadi teman-teman udah resmi ya, hari ini Amerika Serikat itu memang cuan gede. Mereka cuan hampir 3.000 triliun di tahun 2025 gara-gara mereka mengenakan tarif ke perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang impor barang dari luar negeri. Dan akibatnya apa? Pendapatan bea cukai pajak impornya Amerika Serikat itu naik tinggi. Mereka bahkan bisa untung hampir 3.000 triliun. Tapi ternyata kenapa mereka tiba-tiba digugat sama perusahaan-perusahaan? Karena pengadilannya Amerika Serikat yang namanya SCOTUS, Supreme Court, Mahkamah Agungnya mereka, membatalkan keputusan tarifnya Donald Trump. Dan begitu keputusan Donald Trump soal tarif dagang itu dibatalkan sama pengadilan, apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan yang selama ini harus bayar pajak itu, wah happy, mereka minta refund berbondong-bondong. Datang ke pengadilan perdagangan internasional yang ada di Amerika. Dan namanya juga kaleng-kaleng. Tadi gue udah bilang ya, ada FedEx. Lu pasti tau lah FedEx kirim barang pakai shipping, pakai pesawat, pakai FedEx, lebih aman. Ada Costco yang punya toko grosiran gede tuh di Amerika. Ada Revlon, ada L'Oreal, ada Boss, ada Dyson, ada Dollar General. Bahkan sampai salah satu merek sepatu favorit gue, Skechers. Itu sampai gugat pemerintahan Amerika Serikat sendiri karena dianggap tarif yang kemarin dikenakan sama mereka itu ilegal. Akibatnya apa? Mereka kan selama ini bayar tarif, ada yang 19%, ada yang 30%, ada yang 50% kalau dari Cina, dan duit itu masuk ke kas negara. Donald Trump happy banget, sampai kemudian itu dibatalkan sama Mahkamah Agungnya Amerika Serikat guys. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca ya, bahwa memang perang tarif Donald Trump ini bisa membawa penghasilan yang luar biasa besar bagi pemerintahan Amerika Serikat sendiri. Oh berarti Benix salah dong, buktinya Amerika Serikat cuan besar. Tunggu dulu bro, lu lihat dulu aja datanya. Memang dari tahun 2025 mereka punya penghasilan itu hampir 3.000 triliun. Atau lebih tepatnya 175 billion dollar. Itu cuma dari tahun 2025 loh. Dan kalau tarif ini dilanjutin nih di tahun 2026, prediksi kita mereka tuh bisa cuan lebih dari 300 billion dollar alias lebih dari 5.000 triliun rupiah guys. So this is a lot of money. Bagus dong, happy dong Amerika Serikat. Oh tunggu dulu guys, berarti Benix salah dong. Oh enggak, tunggu dulu guys. Kenapa? Karena kemudian pengadilan Amerika Serikat kan membatalkan keputusan Donald Trump ngasih tarif karena dianggap Donald Trump ketika membuat peraturan itu basis dasar hukum dia adalah negara dalam keadaan darurat, national security dan lain sebagainya, dan itu dianggap nggak pas. Nggak bisa lu bikin tarif berdasarkan hal yang sebetulnya nggak sedang terjadi. Dan ketika kemudian dibatalkan, apa yang terjadi? Ya perusahaan-perusahaan yang selama ini bayarin pajak bea masuk itu, ya mereka minta tax refund, minta full refund. Contohnya FedEx lah, ini perusahaan buat kirim-kirim barang lah paling terkenal di dunia ya. Dia udah masukin komplain ke pengadilan karena perusahaan dia itu mengalami kerugian yang luar biasa gara-gara tarif ini. Lu bayangkan perusahaan Amerika itu banyak yang dirugikan ketika tarif ini diberlakukan. Dan mereka minta full refund sama pemerintah Amerika Serikat karena udah ada dasar hukum dari Mahkamah Agung yang menyatakan peraturan Donald Trump itu ilegal. Nah menurut perusahaan FedEx ya, ini satu contoh aja ya. Di bulan September mereka itu menghitung mereka itu rugi hampir 1 billion dollar guys. Karena tarifnya Donald Trump ini. 1 billion dollar itu setara 16,9 triliun. Lah kok bisa ya? Katanya pemerintah Amerika Serikat diuntungkan. Betul. Karena mereka bisa kasih pajak. Tapi kan teman-teman harus pikir siapa yang sebetulnya bayar pajak itu. Ternyata bea masuk itu yang bayar pajak ya perusahaan yang impor barang. Perusahaan Amerika Serikat. Mereka ngimpor mobil dari Cina. Mereka ngimpor printer dari Hong Kong. Mereka ngimpor kertas dari Indonesia. Ya mereka yang bayar itu guys. Gampangnya gini aja guys. Kita bayangin lu mau impor barang $100. Ada tarif 20%. Berarti kan yang harus lu bayar $120. Jadi lebih mahal dong. Orang jadi males dong ngirim barang pakai lu. Kok jadi mahal ya kirimnya? Akibatnya apa? Lu tadinya punya 1 juta pelanggan. Sekarang pelanggan lu berkurang drastis tinggal 500
ribu pelanggan atau 300.000 pelanggan. Makanya lu gak usah heran ya kalau kemudian lu lihat laporan keuangannya FedEx, ini salah satu contoh ya perusahaan Amerika Serikat itu dirugikan dengan adanya perang tarif ini. Karena kayak FedEx tuh tahun 2024 harusnya itu cuan gede loh naik ke tahun 2025. Tapi kemudian Donald Trump ngasih tarif, profit mereka di 2025 itu cuma 4,09 billion dollar. Padahal net income mereka di tahun 2024 sebelum ada tarif itu bisa lebih dari 4,3 billion dollar. Secara teoritis seharusnya mereka 2025 itu udah tembus 5 billion dollar guys net profitnya. Tapi ya karena ada perang dagang Donald Trump ini mau gak mau FedEx malah berkurang profitnya. Makanya teman-teman gak usah heran FedEx kemudian memutuskan buat menutup kantor-kantor cabang dia, buat mem-PHK karyawan dia. Jadi yang katanya Donald Trump pengen membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, ternyata malah menutup lapangan kerja sebanyak-banyaknya karena FedEx jadi harus PHK massal. Dan gak cuma FedEx guys, Costco juga sama-sama menggugat pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan refund. Jadi dari situ teman-teman bisa lihat ya perang tarif Donald Trump ini sesuai yang gue bilang sih. Sebetulnya Indonesia itu tidak dirugikan, malah kita diuntungkan. Yang dirugikan siapa? Perusahaan Amerika Serikat. Nah perusahaan Amerika Serikat juga sebetulnya nggak mau dirugikan. Apa yang dia lakukan? At the end of the day nggak ada perusahaan yang mau berbisnis untuk rugi. Jadi kenaikan harga yang tadinya satu barang $100 tapi sekarang karena tarif 20% jadi $120, ujung-ujungnya siapa yang harus bayar itu? Perusahaan memang iya bayar pajak ke negara, bayar tarif itu. Tapi pasti tarif yang dibayarkan negara ujung-ujungnya akan dibebankan ke customer itu sendiri. Akibatnya apa? Customer yang sebetulnya dirugikan ya rakyat Amerika Serikat sendiri. Nah teman-teman bisa lihat sih sebetulnya BBC udah tulis tentang ini. Karena yang menanggung tarif Donald Trump ya bukan perusahaan Amerika Serikat, tetapi malah warga negara Amerika Serikat sendiri. Jadi Bank Sentral di New York itu udah bikin penelitian, 90% peningkatan harga gara-gara tarif ini sebetulnya bukan ditanggung oleh pengusaha Cina, Kanada, Indonesia, Meksiko, ataupun Eropa. Tapi yang bayar adalah perusahaan Amerika Serikat sendiri. Dan perusahaan Amerika Serikat sendiri ujung-ujungnya membebankan kenaikan tarif itu kepada konsumen mereka, ya di Amerika Serikat sendiri. Artinya, ya warga negara Amerika Serikat sendirilah yang membayar harga mahal atas perang tarif ini, bukan negara-negara yang mengekspor barang ke Amerika Serikat. Jadi dari sini teman-teman semoga udah makin jelas ya. Udah gue bilang berulang-ulang kali, banyak profesor pun tolol di Indonesia ini. Guru besar lah LSM yang bilang Indonesia bubar, Indonesia bakal bangkrut, Indonesia dirugikan karena ada perang tarif dengan Donald Trump. Salah, justru Indonesia diuntungkan. Yang dirugikan siapa? Amerika Serikat sendiri. Lu bisa baca gak sih? Makanya lu punya otak dipakai. Bahkan ya salah satu lembaga penelitian di Amerika yang namanya Yale Budget Lab itu udah bikin bahwa masing-masing rumah tangga, kakak di Amerika Serikat gara-gara tarifnya Donald Trump ini, biaya hidup mereka itu bakal naik $1.700 guys per kakak loh. $1.700 itu setara 28,7 juta rupiah setiap tahunnya. Karena ujung-ujungnya perang tarif itu bukan merugikan Indonesia, enggak. Indonesia diuntungkan guys, tapi yang dirugikan adalah rakyat di sana di Amerika yang harus bayar barangnya sama, rice cookernya sama-sama made in Indonesia, tapi mereka harus bayar di harga yang lebih mahal. Jadi teman-teman kalau dibilang Indonesia dirugikan salah, yang dirugikan siapa? Rakyat Amerika Serikat sendiri. Makanya teman-teman jangan heran kalau diperkirakan ya pemerintah Amerika Serikat itu berpotensi harus ngasih refund dana sampai 2.900 triliun. Ke perusahaan-perusahaan yang selama ini bayar lebih mahal. Gila ini, gila banget. Padahal Amerika Serikat tadinya mau cuan guys, tapi ternyata mereka harus balikin duit yang selama ini mereka tarik dari bea impor itu hampir 3.000 triliun loh. Nah lebih gawat lagi ya kalau Donald Trump masih ngotot gak mau lakukan pembayaran ke perusahaan-perusahaan ini, ya Donald Trump bakal kena sanksi lagi. Apa? Bunga. Karena setiap detik mereka menunda pembayaran kompensasi tax refund itu, negara harus siap bayar bunganya. Bunganya gak main-main loh, sampai $700 juta per bulan. $700 juta itu setara 11 triliun guys, bunga yang harus dibayar setiap bulannya nih. Gara-gara mereka gak pulangin pendapatan tarif mereka yang dianggap ilegal sekarang. So teman-teman dari sini udah bisa lihat ya, bahwa yang diuntungkan itu Indonesia. Seperti ramalannya Benix, perang tarif ini kita diuntungkan. Jangan lu sok tahu, jangan lu kemakan propaganda busuk, LSM peliharaan George Soros, media-media anjing peliharaan asing. Mereka pengen bikin lu panik, pengen bikin lu tol. Mereka bilang Indonesia dirugikan lah. Kalau Indonesia dirugikan, kenapa perusahaan-perusahaan di Amerika itu hari ini menggugat Donald Trump 3.000 triliun? Ya karena mereka dirugikan guys.
Simple. Dan lu bisa lihat dengan data di depan, neraca dagang Republik Indonesia sejak perang dagang justru malah surplus 41 miliar dolar. Jauh lebih tinggi dibanding 2024. Padahal 2024 nggak ada perang tarif guys. Tahun 2024 ekspor kita cuma 31 miliar dolar. Ya teman-teman bisa lihat ya, dari 31 miliar dolar ke 41 miliar dolar itu ada kenaikan 31% guys. Jadi signifikan. Dan bahkan ya perdagangan Indonesia surplus terbesar itu disumbanginnya sama siapa? Bukan Cina guys, malah Amerika Serikat. Jadi kita surplus 31 miliar dolar, ternyata mayoritas disumbangkan dari perdagangan kita dengan Amerika Serikat. Tahun 2024 ekspor kita ke mereka itu 472 triliun guys. Tahun 2025 583 triliun. Lu bayangin kenaikannya lebih dari 100 triliun. Makanya teman-teman gak usah heran. Lagi-lagi prediksi Benix yang benar. Indonesia tambah cuan. Donald Trump mau ngasih tarif lagi pun Indonesia tambah cuan. Nggak bisa, nggak ada pilihan lain. Makanya penting nih buat kita mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari Amerika Serikat. Dan teman-teman juga wajib bertanya-tanya, kenapa kemarin ekonom-ekonom, guru besar, S3, profesor, ahli ekonomi, bahkan LSM model cendol 5 ons nih, ekonomnya bilang Indonesia rugi besar dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Lu lihat beritanya, Juli 2025. Tempe Bacem juga ikut-ikutan, 16 Juli 2025. Penurunan tarif impor Donald Trump merugikan Indonesia. Apa maksudnya? Goblok mereka ini, gak ada otak. Hari ini terbukti, bener yang gue bilang. Indonesia diuntungkan, ekspor kita naik ratusan triliun, dan Amerika Serikat yang dirugikan. Lu bisa baca sendiri, FedEx gugat, Costco gugat, Dollar General gugat, Dyson gugat, L'Oreal gugat, Revlon gugat, banyak semua perusahaan, ribuan guys, ribuan perusahaan di Amerika Serikat hari ini bersidang di pengadilan dagang mereka minta kompensasi itu karena mereka dirugikan. Dan ujung-ujungnya apa? Customer mereka juga yang dirugikan. Satu yang menarik ya, FedEx itu bilang kalau mereka berhasil menang gugatannya $1 billion, itu sekitar 17 triliun. 17 triliun itu bakal dia balikin juga ke customernya. Jadi hebat juga ya perusahaan di Amerika nih. Jarang-jarang yang kayak begini. But anyway guys, ini tetap jadi pertanyaan nih buat kita semua ya. Menurut kalian ya, Donald Trump kan udah dibantai nih peraturan perang dagangnya sama Mahkamah Agung. Menurut lu dia bakal menyerang nggak? Atau dia bakal lakukan serangan balik nih? Sekarang tarifnya udah naik nih jadi 15% nih. Menurut lu ini bakal dinaikin lagi nggak sama Donald Trump? Dan itu bakal menguntungkan Indonesia apa enggak nih? Karena belum ada orang-orang yang menghitung. Tarif terbaru Donald Trump yang 15% itu menguntungkan atau merugikan Indonesia. Dan yang paling penting lagi, itu bakal dicoret lagi nggak? Dibatalkan lagi nggak sih sama Mahkamah Agungnya Amerika Serikat? Dan dari sini teman-teman udah lihat kan bahwa Indonesia sebetulnya sangat diuntungkan dengan tarif Amerika Serikat ini. Untungnya berapa? Sampai ratusan triliun guys. Bahkan nilai ekspor kita bentar lagi sampai 600 triliun loh dengan Amerika Serikat. Nah kalau Indonesia itu begitu diuntungkan dari tarif Amerika Serikat ini, menurut lu seharusnya kita tetap melobi mereka gak sih? Biar kita tambah cuan nih di sana. Dan jadi masuk akal gak sih kalau seandainya kita bayar iuran 17 triliun buat BOP? Karena pertama kita jadi untung dapat tarif yang lebih bagus, perusahaan-perusahaan Indonesia bisa ekspor dengan harga yang lebih menarik, penciptaan lapangan kerja bisa jadi lebih banyak karena akan banyak investasi asing yang masuk ke sini karena mereka mau dapat tarif murah kalau ekspornya dari Indonesia. Dan yang keempat, Indonesia jadi tetap bisa berperan aktif loh di forum-forum yang pengen memastikan perlindungan hak asasi buat rakyat Palestina. Karena kalau Indonesia nggak join BOP, terus kita bisa ambil peran di mana? Karena sekarang semua negara Arab Timur Tengah aja join ke BOP buat membicarakan nasibnya Palestina. Jadi pertanyaan nih, kalau seandainya kita keluar dari situ, terus kita mau bawa isunya di mana? Ngobrol sendirian gitu sama tembok? Kayaknya agak aneh ya. Apa nggak lebih bagus kita bayar 17 triliun join ke sana? Bisa ikut berdiskusi di forum itu, plus dapat cuan juga lebih dari 500 triliun. Menurut teman-teman gimana? Dari sini udah bisa tahu ya arahnya gua kemana ya. Gue melihat pemerintah bakal dijebak nih dengan isu BOP. Kita bakal dipaksa buat mundur dari BOP. Kalau menurut gue tidak. Pemerintah harus tetap strategik melihatnya. Bahwa Indonesia justru harus berada di dalam BOP. Supaya kita bisa dapat good deal. Kita bisa dapat tarif yang bagus, tarif yang murah. Kita bisa ekspor ratusan triliun ke sana. Dan kita tetap bisa membicarakan isu Palestina di forum internasional. Lah kalau kita keluar, kita ngomong sama siapa? Sama tembok. Coba lu pikir. Jadi kita bisa dapat keuntungan yang begitu besar nih dengan bergabung di BOP. Tapi sayangnya ya guys, sepertinya ya negara kita bakal dibuat
Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share loh dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Sepertinya ya, negara kita bakal dibuat rusuh nih dengan orang-orang yang mau memancing di air keruh, memanfaatkan isu-isu ini. Kalau seandainya Indonesia tetap join BOP, lu rela nggak Indonesia jadi kerusuhan kayak kemarin tuh 313, 414, 515, lama-lama kayak nomor handphone. Gimana menurut lu? Dilematis guys jadi presiden Indonesia nih. Kalau lu tidak join BOP, lu bakal digempur nih sama Amerika Serikat dan sekutunya. Kalau lu join BOP, lu bakal digempur dari dalam negeri. Pengkhianat-pengkhianat bangsa ini ngantri nih mau hancurin bangsa ini. Kalau lu jadi presiden, keputusan apa yang lu bakal ambil? Kalau lu join BOP, negara untung ratusan triliun, bisnis jalan, ekspor jalan, penciptaan lapangan kerja di mana-mana, tapi lu bakal kerusuhan di dalam negeri. Lu bakal diserang sama agen-agen asing yang ada di dalam negeri. Tapi kalau lu tidak join BOP, dalam negeri tenang. Tapi Indonesia bakal disikat nih sama antek-antek asing, bakal diserang sama Amerika Serikat, Israel, and the gang. Dan teman-teman gak usah heran kalau Indonesia nanti pilih keluar dari BOP, ya lu jangan berharap bisa lihat IHSG itu hijau guys dalam 3 bulan ke depan. Menarik ya guys, dan membingungkan ya, complicated Indonesia ini. Kalau lu jadi presiden, lu akan ambil keputusan yang mana guys? Tuliskan dong pandangan dan saran lu, kayaknya lu lebih pinter daripada Prabowo. Tulis pandangan lu, saran lu buat negara ini di kolom komentar di bawah ini, gue pengen lihat. Sebaiknya jadi gimana nih, karena udah terbukti analisis Benix yang benar. Media-media di luar sana, LSM di luar sana menebarkan ketakutan, terbukti salah hari ini. Indonesia cuan ratusan triliun. Pertanyaannya, sekarang gimana nih? Apa yang harus dilakukan Prabowo ya? Kalau menurut gue, posisi gue jelas. Kita itu harus tetap ambil posisi yang paling menguntungkan bangsa ini dulu. Dan menurut gue yang paling menguntungkan bangsa ini hari ini ya kita join BOP. Even pun kita bayar 50 triliun masih untung kita ratusan triliun dari Amerika Serikat. Untung kita. Cuan kita tambah gede. Teman-teman lihat akan makin banyak pabrik-pabrik tuh yang pindah dari luar ke dalam negeri. Tapi ya lu harus lihat juga, memangnya para pengkhianat bangsa itu bakal diem aja melihat Indonesia tambah makmur, tambah stabil. Percayalah, mereka akan lakukan perlawanan supaya negara Indonesia tetap menjadi negara budak, tetap menjadi negara miskin. Complicated guys, bingung ya ngurusin negara ini ya. Anyway, menurut kamu gimana? Segera sharing ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini, dan like video Benix sebanyak-banyaknya, subscribe video kita, share ke teman-teman kamu. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.